Sinyalnya jelek. Gitu. Pak Darojat gelap wajahnya mungkin karena apa Rojat, ya? share lagi dong itunya gambarnya. Ini Saya hilang. kameranya, Bu. Kameranya. Kamera bawaan laptop, Bu. Oh gitu. Beli lampu yang Harus beli ada yang webcam. lampu yang nempel di laptop gitu. Ring light. Itulah. Pak Sadikun juga Insya Allah, kurang Bu. terang. Nuhun. Oke. Baik. Shall we start? Udah mulai ya. Oke. Good to see you back setelah liburan lumayan 2 minggu atau seminggu? Seminggu ya, seminggu saja liburan Idul Fitri. Nah, kita bicara tentang kognitif. Oh sorry, bukan kognitif, langsung intelligence, IQ ya. Nanti hubungannya ke kognitif. IQ itu kayaknya udah dari zaman jebot kita SMP. Oh kita, beda kali tahunnya ya. Saya SMP lupa ngomong kita, nggak boleh. Saya SMP itu, saya lulus SMA aja tahun 85. Siapa yang baru lahir di sekitar tahun 85 dan 90? Belum lahir, Bu. Belum lahir? OMG, serius? 87 saya, Bu. OMG, saya udah kuliah S1, Bapak belum lahir? Oh my God. Berarti Bapak adiknya anak saya. Anak saya 86. Oke, jadi waktu SMP itu saya udah dites IQ. Wih, kayaknya tuh kalau IQ paling tinggi tuh udah paling keren sedunia gitu. Wah, kayaknya kepala tuh udah besar banget gitu ya. Di kelas paling tertinggi IQ-nya. Zaman SMP tuh ya, kebetulan sekolah saya lumayan lah ya. Jadi IQ tuh, tes IQ tuh jadi parameter itu. Sekarang masih ada nggak sih orang yang bangga dengan tes IQ? Silakan. Masih adakah kebanggaan untuk mendapatkan tes IQ tinggi? Malah nggak berani, Bu. Malah nggak berani, kenapa? Hmm? Kenapa nggak beraninya? Kenapa nggak berani IQ tinggi? Takut dicengin ya? Kalau Iya. O dia bilang. Nah, kenapa Pak? Kenapa nggak berani tinggi Pak? Mungkin kurang pede gitu, Bu ya. Takut nanti kalau IQ-nya ternyata rendah gitu. Oh gitu, takut dibilang rendah. Kenapa emang kalau IQ rendah Pak? Kenapa jadi nggak pede kalau IQ rendah? Pertanyaannya sekarang. Ayo untuk ibu-ibu bapak yang lain semua, kenapa sih memang kalau IQ rendah? Nanti Paling ya dikuncikan, Bu. Hah? Dikucilkan? Ya, mungkin. Dikucilkan? Ya mungkin bodoh atau gimana gitu. Emang ada undang-undangnya? Kalau undang-undang IQ itu rendah sih nggak ada dikucilkan. sih. Enggak sih, cuman kan kalau untuk undang-undang sih tidak menyebutkan ya Bu ya. Tapi kalau di realnya itu banyak sekali seperti itu. Oh, jadi itu society konvensional ya, konvensi masyarakat. Nah, kalau konvensi masyarakat bisa nggak itu disebut paradigma? Apakah itu paradigma? Apakah emang konvensi yang sudah disepakati oleh masyarakat di sana, di situ? Gitu. Ayo mulai beranalisis. Kuliah saya kan beda, saya nggak mau ngasih PowerPoint. Ntar PowerPoint-nya belakangan buat wrapping up. Ayo, itu paradigma bukan? Kok IQ rendah dikucilkan atau dibilang apa namanya? Dibilang bego lo gitu. Kesian banget sih. Bukan Bu itu. Kenapa? Bukan paradigma, asumsi Bukan kayaknya Bu. Asumsi. Apalagi. Nah, nanti kita bedakan lagi nih apa bedanya paradigma dan asumsi. It's okay, nggak apa-apa. Nah, itu asumsi ya. Asumsi berarti hanya beberapa orang saja. Asumsi itu mewakili beberapa orang saja dengan landasan diri sendiri, ya, bukan landasan yang dikonvensionalkan. Oke. Nah, zaman sekarang masih kayak gitu. Kalau IQ rendah malu-maluin gitu. Kenapa ya? Pertanyaannya kenapa? Kan dalam artian kita kalau dapat label, kalau dapat penilaian berarti kan ada alasan. Ada indikator-indikator yang nggak tercapai di situ. Baik.
Hari inilah kita mulai merubah asumsi itu, merubah paradigma itu. Ya, jadi kita harus tahu dulu itu intelligence quotient itu seperti apa sih gitu. Kenapa dia dimaha-agungkan gitu? Kenapa dia segalanya? Gitu. They don't see any other aspect of intelligence gitu, instead of only intellectual quotient. Pertanyaannya adalah karena itu selama ini dilihat kalau kelulusan itu hanya di beberapa mapel saja unggulannya. Mata pelajarannya unggulan saja. Yaitu pelajaran apa? Math, science, gitu ya. Bahasa mah cemen, nggak usah belajar juga nggak apa-apa gitu. Apalagi bahasa Indonesia, nggak ada mapel juga nggak apa-apa gitu. Padahal di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kemampuan literasi yang harus dikuasai. Gitu. Gambar mah gampang, anak TK aja udah coret-coret juga itu udah art gitu. Sudah bisa. Ngapain itu sebuah ilmu gitu, orang coret-coret aja warna sini, warna situ gitu. Tarik sana, tarik sini, garis sana, garis sini gitu. Jadi itu yang membuat asumsi itu terbangun. Itu yang membuat paradigma itu terbangun. Ada sebuah idola, mata ilmu idola yang diagung-agungkan, yaitu math and science. Science pun juga science begitu deh, hafalan gitu. Contohnya gini, hafalan. Oh, ada rumus ini, rumus Pitagoras adalah begini. Rumus ini yang penting hafal gitu. Tapi waktu diimplementasinya nggak tahu, ini gejala ini tuh berhubungan dengan rumus Pitagoras nggak ya? Gitu. Atau sebaliknya dengan teori-teori lainnya gitu, dihafal aja. Ketela adalah tanaman pohon yang berumbi, lalu ini begitu saja. Tapi dia nggak tahu kalau ketela itu bisa menjadi seperti apa. Just only a part of memorizing concept. Pertanyaannya, apakah itu mewakili intelligence quotient? Ya. Kualitas menghafal itu apakah mewakili ukuran IQ? Nah, ini salah kaprahnya. Begitu ya. Jadi makanya IQ bisa berubah-berubah gitu, tergantung dari mau distimulasi atau tidak. Jadi Bapak Ibu di sini sudah belajar tentang psikologi pendidikan dan pembelajaran. Berarti bagaimana? Makanya judul slide saya nanti, judul PowerPoint saya adalah pembelajaran dengan perspektif IQ. Gitu. Ya, jadi bagaimana IQ itu diejawantahkan di pembelajaran dengan tepat. Manajemen pembelajaran yang tepat. Ingat, manajemen tidak ada yang salah, ada yang tidak benar, tapi tepat atau tidak tepat. Itu kata kuncinya manajemen. Pengelolaan itu tidak ada salah dan benar. Tapi tepat atau tidak tepat. Oke, baik. Di situ. Nah, dari situ sekarang kita akan merubah asumsi kita, paradigma kita bahwa IQ itu is just not only the one that people need to explore themselves, gitu ya, to show themselves that they are outstanding. Gitu. Oke, ada pendapat atau ada pernah pengalaman dicengin gitu IQ-nya rendah gitu, siapa yang IQ-nya di bawah 100? Udah pernah tes IQ belum? Belum pernah. Oke, saya SMP udah pernah. Bu, sudah. Sudah. Berapa, Pak? Sudah, Bu. Dulu SMA, Bu. Berapa? 124 ya. Oh iya, oke lah. Mantap lah. SMA 124 ya. Sekarang bisa naik lagi tuh. Ayo, siapa lagi? Siapa yang pernah tes IQ? Belum ada? Oke. Berarti bagaimana orang bisa menilai diri sendiri ya, kalau kita sendiri nggak pernah
mengetes itu. Jadi kita kemampuannya di mana gitu. Nah, itulah paradigma lagi bahwa melakukan tes-tes itu kalau ada sesuatu, umpama mau naik jabatan atau untuk naik apa lagi ya, ikut S3, S2 harus ikut tes. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, kita tes aja sendiri itu. Jadi biar kelihatan. Itu yang akan membangun self esteem kita gitu. Oke. Ada lagi? Semakin tua biasanya tes IQ itu akan semakin tinggi atau semakin rendah? Tergantung, Ibu. Tergantung. Kan IQ nanti kita bicarakan itu IQ itu apa sih gitu ya. Tergantung. Jadi tergantung stimulasinya tadi. Kadang bisa turun, kadang enggak. Kalau enggak distimulasi ya kecerdasan itu akan pudar atau menurun gitu. Ya. Nah, makanya yang katanya kalau udah pensiun itu gampang cepet pelupanya gitu ya, karena yang tadinya kita berpikir, yang tadinya kita digunakan selalu ya logika berpikir kita pensiun leha-leha santai itu kan ada itu salah satu dari penyebab perubahan kualitas IQ gitu. Oke. Kita waktunya kan sampai jam 12 ya, jadi saya bukan 3 SKS, jadi saya harus cepat harus cepat menerangkannya. Baik, saya akan langsung share screen saja. Oke, can you see that? Can you see it? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, makanya saya sebutnya pembelajaran dengan perspektif IQ. Lalu saya masih tetap menggunakan gambar bagaimana sih psikologi itu masuk ke dalam pembelajaran. Karena kan itu ilmu dua ya, ilmu psikologi sama ilmu pendidikan. Nah, bagaimana menggabungkan psikologi ke dalam ilmu pendidikan? Makanya disebut psikologi pendidikan. Jadi jangan lupa, jadi kalau kita ngomong psikologi aja, yaitu ada di Fakultas Psikologi atau S2 Psikologi. Bukan di sini, bukan di AP. Kalau di AP itu udah langsung diramu dengan unsur-unsur pendidikan. Makanya disebut psikologi pendidikan dan pembelajaran. Maksudnya bagaimana kita menempatkan pendekatan-pendekatan perspektif psikologi itu ke dalam pembelajaran. Begitu. Oke, mengulas cepat saja. Ini psikologi pendidikannya dari Skinner. Educational psychology is that a branch of psychology which deals with teaching and learning. Teaching and learning itu dalam bahasa Indonesianya pembelajaran. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang bilang itu pembelajaran yang bagus tuh buat kita tuh, gitu, supaya kita bisa berubah. Gitu. Boleh. Ada unsur teaching, ada unsur learning, ada unsur mengajar, ada unsur diajar. Begitu kan ya. Lalu Crow di situ educational psychology describe and explain the learning experience. Nih. Ya, harus digarisbawahi. Learning experiences of an individual from birth through old age. Nah, to old age, jadi jangan berhenti. Saya umur 55 tahun sekarang, tapi saya masih senang belajar. Kalau ada S4, saya mengambil S4, saya nggak ada gitu ya. Oke, ini dia. Jadi secara psikologis, orang itu tetap harus teaching and learning. Tapi how we teach and how we learn is depend on the condition. Gitu. Lalu di scope of educational psychology-nya itu siapa saja yang terlibat dalam psikologi pendidikan. Ya, ada murid siswa, ada learning experience, ada learning prosesnya, ada learning situation and environments-nya, ada gurunya. Gitu. Ya, jadi yang kita biasanya hanya ingat di dalam pendidikan itu ada teacher, ada guru, sama ada semacam RPP-nya, semacam silabusnya. Tapi yang di sini ini kadang kita lupa di learning experience, apalagi di learning process.
Gitu ya. Jadi kita hanya ingat ada dalam proses pembelajaran hanya ada guru dan hanya ada siswa. Guru membawa silabus, siswa mendengarkan silabus yang diterangkan oleh guru. Yang ini kadang terabaikan, learning experience dan learning process. Nah, padahal di learning experience dan learning process inilah kecerdasan-kecerdasan terbangun. Gitu. Maaf Bu Farida, boleh bertanya? Boleh. Apa bedanya learning experience sama learning process? Oke. Learning experience ini adalah pengalaman. Jadi dia lalui gitu ya. Jadi dia harus punya sesuatu yang dia alami sendiri gitu. Ya. Dia alami. Jadi istilah kerennya hands on activity. Hands on activity begitu ya. Dia alami sendiri. 5 panca inderanya itu dia gunakan untuk belajar sehingga dia bisa nanti ada 6 C. Kognitifnya terbangun. Ya, nanti kita bicara lagi di taksonomi Bloom. Begitu. Jadi dia alami sendiri. They are the actor of learning itself. Kalau learning process dalam artian ya kayak proses pembelajaran. Oh, mulai dari awal, mulai dari persepsi, lalu masuk ke main activity. Setelah main activity semuanya ada analysis, ada eksplorasi, ada explorating, ada collaborating gitu ya. Lalu nanti mereka di review, ditanya kembali, diulang tanya, di recall. Itu namanya learning process. Oh, kalau ternyata ada anak yang nggak prima atau nggak pemahamannya tidak sebagus yang lain, berarti itu kita harus evaluasi, kita lakukan refleksi sehingga di pembelajaran berikutnya pembelajaran akan lebih menarik. Begitu, itu learning process namanya. Dan siswa harus dapat itu semua, nggak langsung ada jump into the main process tanpa persepsi gitu. You got the point? Oke, bisa ditangkap perbedaannya? Terima kasih Bu Farida. Oke, begitu ya. Nah di sini nih, terkadang kita lupa di sini. Padahal multiple intelligences-nya ada di sini semua nih. Gitu. Oke. Nah, ada lagi di sini. Di mana sih sebenarnya IQ berada? Jadi yang tadi tuh educational experience itu pengalaman-pengalaman belajarnya dia ya harus punya cognitive presence-nya. Harus ada teaching presence-nya, ada social presence-nya di sini. Gitu ya. Jadi tidak hanya kognitif aja. Nah, itu tadi tuh yang hanya IQ melulu gitu, ya. Lalu di sini lupa di sini teaching dan social presence-nya. Nah, irisannya di sini. Ya, ini yang harus kita ingat, kesatuan dari pembelajaran, experience, pengalaman pembelajaran itu sendiri seperti itu. Nah, di sini ada how psychologist define. Kan tadi kan pengukurannya. Yang diukur apa sih gitu. Kita harus tahu dulu dong IQ itu apa. IQ itu ternyata the ability to learn. Nah, apa yang the ability-nya? The ability to recognize problems. The ability to solve problem. Nah, kalau tadi saya persepsikan di awal pertemuan kita tadi bahwa hanya memorizing, hanya tahu kalau rumus ini adalah 1 tambah 5 tambahkan ini. Rumus ini adalah begini. Apakah itu bisa recognizing problems? Gitu ya. Jadi sebenarnya IQ itu adalah the ability to learn. Bagaimana dia punya sikap untuk belajar. Dia tahu memanage untuk belajar. Enggak lagi didorong-dorong, enggak lagi disuruh-suruh, enggak lagi dibangunin pagi, jangan supaya telat itu. Dari situ aja udah kelihatan IQ-nya. Kalau anak itu malas Bu, itu beda bukan IQ. Itu bagian IQ dong gitu. Bagaimana dia punya learn gitu loh. Oh,
ternyata kalau punya logika berpikir gini, oh ternyata kalau saya bangun telat, saya akan terlambat ya ke sekolah. Kalau terlambat sekolah berarti saya nanti kena hukuman dong. Itu logika berpikir. Is that an IQ? It is. Jadi bukan hanya bangun telat itu bukan hanya sekedar malas atau apalah manja gitu, lebih kepada emosi. It is emosi, tetapi itu adalah bagian dari logika berpikir. Begitu. The ability to recognize problem. Nah ini sama tadi, the ability dengan kasus yang sama, bangun telat gitu. Apakah dia berarti dapat menyelesaikan permasalahannya? Yang tadi tuh udah tahu dari Kemang ke Depok itu macetnya minta ampun gitu ya. Tetap aja bangun telat gitu. Akhirnya stuck ada jam gitu kan. Apakah itu dia mengenal bagaimana menyelesaikan masalah? Mengenal masalah dulu. Mengenal kalau itu masalah. Lalu mengetahui kalau masalah itu harus diselesaikan. Itu adalah proses intelligence. Ya. Lalu akhirnya dia punya solve the problem. Oh, I see. I wanna wake up earlier then, so I don't find any traffic jam anymore. Gitu. Dia punya solusi. Akhirnya solutif. Punya sikap yang solutif. Ini yang disebut intelligence. Jadi IQ itu bukan sekedar cuman hafalan rumus, jago matematik, nanti diaktualisasi di permasalahan life problemnya, life skillnya nggak keluar gitu. Padahal life skill itu adalah bagian dari kekuatan intelligence juga. Begitu. Oke, saya keluarkan dulu. Sampai sini kita diskusi. Ada yang mau menambahkan atau ada yang menanggapi? Silakan. Silakan. Pak Hadi. Jadi kalau kita bisa perhatikan bahwa IQ itu tidak hanya ketika seseorang itu dites dalam misalnya suatu tes atau apa, tetapi itu bagian dari keseluruhan atau holistik dari seseorang itu, mulai dia tidur sampai dia tertidur lagi, bahwa dia melakukan suatu logika berpikir seperti itu ya Bu. Seperti itu. Jadi bukan selama ini kan kita hanya lihat bahwa oh ya, kamu dites saat itu, pada kondisi itu, tapi ternyata pemahaman kita saat ini, IQ adalah bagian dari keseluruhan. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Makanya kalau ada pemerhati kurikulum kita, Indonesia, dengan kurikulum Cambridge, itu agak berbeda. Kurikulum Cambridge saja, nggak usah IB. Itu berbeda, matematiknya, pertanyaan-pertanyaan matematiknya itu berbeda, bukan pertanyaan hafalan. Gitu. Tapi pertanyaan problem solving. Karena dengan pertanyaan problem solving ini mereka berpikir gitu, nggak nebak, apalagi multiple choices itu. Goodbye, nggak ada multiple choices di sana. Semuanya essay, berbentuk essay. Jadi itulah yang membuat perbedaan. Kalau IQ itu seperti itu harus diejawantahkan ke dalam action. Tidak hanya muncul memorizing saja. Tapi ada analyzing, ada problem solving, ada identifying, ada apa lagi ya, critical thinkingnya di situ. Itu dia IQ. Jadi nggak usah takut sama tes gitu. Kalau tes kan cuma sekedar ya ini begini gitu ya. Tapi sebenarnya IQ itu adalah ya sehari-harinya kita. Bagaimana tadi kita the ability to learn, the ability to solve to recognize problem, baru solve the problem. Ya, nah makanya di TK itu sebenarnya walaupun pra-TK juga sudah diajarkan mereka untuk tahu gitu loh. Ya, ternyata ini masalah. Oh, kalau makannya kan kalau di TK suruh makan sendiri gitu ya, atau kemandirian. Itu sebenarnya dia harus supaya dia bersentuhan dengan masalah. Andai kata dia tidak bisa makan sendiri, berarti nanti kalau nggak ada ibu, nggak ada mbak, saya lapar dong.
Mestinya seperti itu, sampai dalam berpikirnya. Bukan hanya dia, oh hari jago, udah bisa makan sendiri, gitu. Anak mama udah pintar, udah bisa megang sendok sendiri. Tetapi inti dari memegang sendok sendirinya itu apa? Once nobody around her, dia bisa mengasup diri sendiri, gitu. Ya, jadi kita selalu, kita tidak, maaf, bukan selalu, sometimes kita hanya melihat semuanya pada tataran permukaannya saja, not deep inside the philosophy of the education itself. Ya. Nah, S1 itu tataran tataran bagaimana melihat teori itu benar di lapangan. S2 menganalisis kenapa itu benar, kenapa itu tidak tepat. Gitu. Apakah ada hubungannya, apakah ada pengaruhnya, atau apakah saya bisa merubahnya, gitu. Ya, S3 itu dilihat pendidikan S3 filosofinya seperti apa, gitu. Dari bangun tidur aja kita bisa kaji, itu ada sebuah filosofi di balik itu. Dari anak makan sendiri, megang sendok sendiri di usia 2 tahun, itu kita harus lihat ternyata ada sebuah filosofi di situ. It's just not only about, anak saya sudah bisa megang sendok sendiri, gitu. Sebuah kebanggaan-kebanggaan yang hanya tataran real, gitu. Oke, begitu. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Saya kembali lagi ya. Baik, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya anak, kalau saya punya cucu, saya selalu mengajarkan anak saya. Saya ingat banget, maaf ya kalau kata saya bercerita sedikit, waktu anak saya masih usia 1 tahun, 2 tahun, itu kami berkunjung ke neneknya di Madura, nenek kakeknya di Madura. Saya perlakukan anak saya seperti itu, sampai saya diduduki oleh suami saya saat itu, almarhum suami saya, diduduki sama mertua saya. Kok mendidik anak terlalu kejam amat sih? Maksudnya janganlah anak masih umur 2-3 tahun kok udah disuruh ini, disuruh itu. Gara-gara apa? Saya langsung, umpama dia mau membutuhkan apa, ambil sendiri. Ada, bawa nggak di tas? Bawa, ya sudah, ambil sendiri. Dan dia tahu persis apa yang dibawa gitu di dalam kopernya, berapa kaos dalamnya, dia hitung itu berapa, sampai dia dewasa, dia kalau bepergian pasti punya catatan. Saya bawa ini, saya bawa ini, saya bawa ini. Itu self help skill, dan itu problem solving, dan itu tahu recognize problem, dan itu tentang solving the problem. Jadi filosofinya Anda kata dia tidak bawa baju banyak, sedangkan menginap 1 bulan, bagaimana cara mencucinya? Gitu. Itu filosofinya. Begitu. Oke, maaf, kembali ke laptop. Oke. Nah, ternyata kan kemarin kita belajar multiple intelligences ya, yang udah tambah menjadi 9 itu. Nah, di mana sih posisi IQ itu? Ada di mana posisi IQ? Ya, tadi kan saya cerita bangun pagi itu IQ loh ternyata. Iya. Ya, makanya kan ini kan gambarnya beririsan terus. Jadi bukan berarti di musical nggak ada IQ, bukan. Kalau gambarnya dia pecah-pecah sendiri-sendiri itu namanya tidak ada irisan. Tapi kalau gambarnya begini berarti ada saling pengaruh di sini. Ya, ada koneksinya, ada hubungan dan ada pengaruh. Ya kayak tesis lah nanti, pengaruh ini kepada ini, atau apakah ada hubungan antara ini dan ini gitu. Nah, ternyata IQ yang dites itu mostly di sini, di spasialnya, di logical math-nya, di linguistiknya. Jadi tes IQ nanti bagaimana IQ diukur lebih banyak di linguistiknya. Nah ini yang linguistik sih, kok bahasa bisa IQ? Ya iya dong, bagaimana dia membaca sebuah permasalahan berbentuk kalimat. Dia tangkap nggak itu pesan-pesan atau keyword-keyword yang akan ditanya. Saya berangkat dari Bogor pukul 7. Dalam 1 jam
menempuh jarak berapa kilometer, sedangkan jarak dari Bogor ke Depok adalah 80 kilometer. Berapa jam saya? Itu kan dari kalimat. Begitu, linguistiknya. Logic math-nya berarti bisa. Kadang ada gambar bangun, kadang apalagi ya dimiring-miringin, diarsir, di apa, kita bisa lihat seperti apa nih. Nah, spasialnya, itu spasialnya lebih ke sana. Ya. Lebih kelihatan bentuknya, bangun ukurnya semacam itu. Ini logic math-nya lebih kepada tadi identifying, analyzing, banyak lagi lah yang ing itu tuh semuanya tuh logic math. Jadi logic math bukan hanya counting. Anak SD anak TK disuruh counting melulu, disuruh hafal. Anak saya sudah hafal loh 1 sampai 10, anak saya udah pintar sekali hafal angka 1 sampai 10. Ya, itu baru simbol, baru recognizing. It's a part of logic math. Logic math itu panjang, identifying, measuring, analyzing, identifying, apalagi grouping, sequencing, banyak banget tuh logic math. Problem solving. Oke, ya. Spasial lebih pada bentuk bangun. Bagaimana kita lihat bentuk bangun berdasarkan kondisinya. Nah, IQ test ini ranahnya di sini. Namun tetap bersinggungan dengan another intelligences gitu, ya. Nah, yang dari naturalis, musikal, intrapersonal ini bisa dimasukkan ke sini, gitu. Dimasukkan ke dalam linguistik, logic math, spasial. Jadi ranah-ranah naturalis, musical, intrapersonal, eksistensial, masukkan dong ke dalam masalah-masalah linguistik. Masalah-masalah problematika matematik, tapi secara linguistik. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Bapak Ibu menanggapi, saya mau minum dulu. Silakan. Ayo, kedengeran ya saya minum. Saya pakai wake up call apa nih ya? Wake up, wake up, wake up. Bu Ya. Farida, mohon izin. Silakan Pak Andi. Pak Andi, iya. Jadi ini saya ingin berbagi pengalaman ya Bu. Jadi waktu pas saya kuliah S1 itu Bu, saya kan sambil ngajar. Saya sambil ngajar. Nah, kemudian ada satu anak murid saya itu unik Bu. Jadi anak SD. Anak SD, jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan dulu orang tuanya ingin diajarkan matematika, IPA gitu ya, sama pembelajaran SD. Nah, jadi untuk mata pelajaran ketika pertama kali saya melihat, itu nilainya semuanya tidak biru, Bu. Merah semua gitu ya, kebanyakan gitu. Tapi ketika saya dalamin, kemudian saya ajak ngobrol, dekatin, saya lihat nih anak punya potensi yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kalau misalkan ketika saya datang itu dia sedang bermain kan Bu dengan teman-temannya, dan teman-temannya itu selalu nurut dengan apa yang dia katakan. Saya bilang leadership-nya berarti dia ada nih. Jadi dia katakan jangan ikut. Nah, kemudian yang kedua adalah walaupun dia tanda petik gitu ya, versi orang tuanya nakal, tapi saya lihat dia bisa memanage dengan baik. Nah, pertanyaannya, ya saya setuju ya dengan Ibu sampaikan bahwa IQ itu tidak hanya serta-merta dengan nilai math, kemudian IPA, tapi komprehensif ya ternyata ya, Bu Farida ya. Betul. Iya, dan itu memang terjadi Bu ketika seiring berjalannya waktu itu, dia telah menemukan kliknya, ternyata semuanya bisa menghasilkan hasil yang optimal. Betul. Begitu Bu Farida. Iya, betul. Terima kasih Pak. Itu adalah gambaran yang sangat tepat bahwa kecerdasan itu harus distimulasi. Nih, saya balik lagi ya. Sorry ya, kalau saya balik enggak, tapi enggak apa-apa. Biar tetap komunikatif. Biar ini dia Pak. Oke, Bapak Ibu ini, there you go.
sorry, bukan di sini, tadi ada di ini dia. Di bawah nih Pak, learning situation and environment. Ya, makanya penting learning situation and environment. Berarti kenapa dia nggak timbul itu kecerdasannya kalau di kelas sampai rapotnya merah itu? Padahal kalau di luar sana orang kalau dia nggak dalam learning proses nggak gitu, dia tampak keluar kecerdasannya gitu dengan tadi leading berarti dia punya interpersonal skill yang baik, itu kecerdasan interpersonal skill. Ya karena apa? Learning situation dan learning environment-nya tidak mendukung. Berarti sebenarnya siapa sih yang salah? Anakkah atau environment, lingkungankah? Lingkungan kan bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan sekolah kan? Nah, makanya ini kalau scope of education psychology itu penting banget 5-5-nya ini disiapkan. Gitu. Nah, kita sebagai orang institusi yang sudah tahu nih teorinya, ya ajak orang tua itu untuk ngobrol. Bu, Pak, ternyata anak belajar itu bukan dari dirinya sendiri. Dia bukan a single fighter. Dia harus kolaboratif. Dukungannya adalah kolektif. Gitu. They are not an angel yang tiba-tiba, or they are not a superhero yang tiba-tiba jadi gitu. Dia butuh ini semua, learning experience, learning process, learning situation and environment, butuh teacher. Teacher bukan hanya guru di sekolah, tapi orang tua is a teacher as well, gitu. Atau learning application. Bisa juga dia sebagai dia yang pembelajar atau teman dia belajar dari temannya, begitu ya. Di sini ini yang harus kita ingat bahwa 5 aspek ini penting bagi anak untuk meningkatkan kecerdasannya, begitu. Oke, terima kasih. Itu kasus yang baik sekali untuk saya menerangkan alasannya. Ada lagi? Boleh Bu. Silakan Ibu Selvi. Jadi misal ada seorang anak ABK ya, dia sudah mengambil tes IQ juga di bawah standar rata-rata. Apakah jika kita memberikan stimulus untuk anak tersebut, dalam beberapa tahun mungkin IQ-nya akan berubah Bu, bertambah menjadi seperti pada normalnya atau tetap akan di bawah rata-rata? Oke. Pertama adalah kita tidak bisa menyebut anak ABK bukan tidak normal ya. Berarti dia kita sebut dengan berkebutuhan khusus. Nah, itu udah sebutan mereka. Apakah mereka normal? Normal. Mereka normal, anak normal, tapi dia membutuhkan support, dampingan dalam belajar. Karena apa? Ada sebuah kendala di sistem sarafnya. Kemarin saya lihat di pertemuan dengan Ibu Helena udah angkat masalah ABK ya. Dengan Ibu Great Helena ya. Nah, dari situ udah kelihatan apa penyebab dari mereka berkebutuhan khusus. Nah, berarti kita harus selami dulu apa sih permasalahannya anak sehingga dia butuh pendampingan. Kan mulai ada yang dari autis, ada yang mulai dari Down syndrome, ada yang mulai dari low function, ada lagi yang apa istilahnya bukan idiot ya. Kalau idiot kan salah satunya adalah yang paling ini nanti idiot semacam itu. Ada yang lagi slow learner gitu. Tergantung ibu ABK-nya aspeknya apa. Ya, jadi nggak bisa juga semua anak ABK disamaratakan. Namanya berkebutuhan khusus. Labelnya aja udah khusus. Berarti khususnya itu harus dianalisa, diidentifikasi kekhususannya dia terhadap kebutuhannya itu apa. Nah, kalau dia adalah ABK kategori autis, ya pastinya akan sulit kalau kita angkat IQ-nya karena dia bermasalah di sana. Tetapi pada satu sifat, pada satu kondisi dia akan punya satu kekhususan. Dia suka roket, wah dia bisa cinta banget tuh, fokusnya bisa ke roket. Saya pernah punya anak ABK, dia suka sekali dengan mobil. Wih, dia hafal, dia ketok ruangan saya.
Miss Farida, your car is old. Saat itu mobil saya masih Peugeot lama gitu. You should buy another. Ini anak autis, tapi dia punya sebuah kesusahan karena dia suka dengan mobil. Wah, dia hafal semua kategori. Dan dia dengan santainya bilang, your car is old, katanya. Udah tua katanya gitu. So it can go fast, katanya. Yes, it is. Are you going to buy me one? Saya sampai bilang begitu kan. Kayak gitulah gitu ya anak ABK. Kalau dia udah punya satu tik itu dia akan, tapi bukan berarti dia tidak cerdas. Dia tidak ada sebuah titik di mana dia punya kekhususan itu. Gitu Bu Selvi. Jadi ada kata sekarang pertanyaannya, bisakah mereka dinaikkan IQ-nya? Kita kita berikan stimulus IQ-nya. It is depend on the condition. Ada range-nya, istilahnya ada spektrumnya gitu ya. Kalau di anak autis itu istilahnya spektrum disorder-nya. Nah, bahasa kerennya gitu. Gitu ya Pak Darajat ya? Betul. Boleh saya menambahkan nih Bu? Silakan. Ada jagonya. Cocok sekali yang disampaikan oleh Bu Farida tadi, benar sekali gitu. Based on my experience aja gitu. Jadi saya waktu itu terputus. Apa saya yang terputus? Pak Darajat. Saya juga seperti lagi nge-rap. Pak Darajat berarti nggak bisa pakai video. Coba videonya dimatikan dulu kalau mau. Saya Bu yang masih terputus. Baik. Ya. Iya. Sudah. Ya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Farida tadi gitu. Mungkin menambahkan saja tadi yang kaitannya dengan ABK gitu. Saya waktu itu sempat ikut pelatihan ABK juga gitu. Sempat malu sendiri ya gitu dengan ditodong apakah Anda normal gitu. Semua orang itu kalau dikatakan normal itu nggak normal. Ada sesuatu yang kita kadang nggak normal pada hal ini gitu, dan orang lain juga nggak normal dalam sisi ini gitu. Dan salah satu anak murid saya waktu itu tes IQ di tempat kami kan udah biasa ya untuk anak-anak murid gitu. Jadi untuk apa sebenarnya kita pakai tes IQ? Bukan untuk kita mendikotomi anak atau untuk tadi yang memisahkan anak, dia nggak pintar, ini pintar, klasifikasinya bukan itu, tapi untuk mengetahui buat gurunya sendiri ini hal apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menstimulus anak ini supaya meningkat tumbuh kembangnya itu. Itu fungsi dari tes IQ di tempat kami waktu itu. Jadi kita selalu adakan itu setiap berapa bulan sekali, ada untuk anak-anak tertentu berdasarkan dari hasil observasi kami. Ada salah satu anak, dia di borderline berarti udah nilainya ya udah 80 ke bawah gitu. Jadi tapi borderline-nya bukan secara keseluruhan tadi dengan intelijensi tadi kan ada 9 gitu. Jadi borderline-nya ini bukan secara keseluruhan dari di linguistiknya tadi secara bahasanya. Jadi ketika dia mau menyampaikan sesuatu gitu dengan orang tuanya, dengan yang lainnya itu ada kesulitan di situ, sehingga dampaknya apa terhadap pembelajarannya gitu. Dampaknya ketika memahami sesuatu bukan dengan linguistik gitu. Jadi kita gurunya cari cara lain gitu. Oh, dengan apa? Dia punya salah satu talentanya yaitu menggambar gitu. Dengan melalui gambar kita bikin namanya merge kurikulum waktu itu, yang kurikulum bisa dibikin sendiri gitu sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Anak butuh apa? Kita pendekatannya melalui itu gitu. Misalkan custom, menggambar berarti semua pembelajarannya akan di custom sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri gitu. Yang suka gambar maka IPA pun kita pembelajarannya dengan menggambar gitu. Mau tata surya kita pendekatannya seperti itu gitu. Jadi tidak ya. Ya. Makanya disebut learning individual approach ya. Nah, kalau betul. Kita di sekolah autis itu di sekolah sekolah special needs center gitu ya, itu dia punya sendiri. Jadi masing-masing punya
punya apa istilahnya RPP sendiri gitu. Nggak bisa satu RPP itu Iya, ibaratnya gitu. dikasih ke semua anak, beda-beda karena learning study tadi Betul. spektrum disordernya berbeda. Gitu Bu Selvi ya. Namun tetap kita harus optimis, they can do it. Orang dia normal kok, cuma ada permasalahan di syaraf mereka semacam itu ya. Jadi tetap mereka punya hak belajar. Dalam artian mereka punya hak untuk tumbuh dan kembang. Makanya kan disebut EVA, Education for All. Jadi kita ingat ya Bapak Ibu, EVA itu udah istilah yang sudah sangat baku di UNESCO dan di UNICEF gitu di PBB, Education for All. Jadi tidak bisa membedakan. Good point Bu Selvi. Thank you Pak Darajat. Oke, siapa lagi yang punya pengalaman atau bertanya? Saya bertanya, Bu. Silahkan Bu Hanita. Ya, lalu apa yang apabila hasil tes IQ-nya itu rendah, apa yang harus kita lakukan, Bu, untuk menghadapi atau menjelaskan, mengasih terap-terapan ke keluarga ataupun anak tersebut? Iya, tadi kan ada 3 aspek ya yang di tes IQ itu ya, ada logic math, ada spasial, ada linguistik di situ. Nah, dilihat tuh nanti tuh kan emang totalnya bisa total ya. Setelah ditotal akhirnya sekian. Tapi kalau umpama kita langsung mau memberi stimulasi untuk meningkatkan sebagai feedback dari hasil itu, kita melakukan effort, upaya ya. Follow up-nya kan harus upaya gitu. Jangan hanya sekedar oh anak saya IQ-nya 100 ya sudahlah mau diapain lagi gitu. Enggak dong. Maksudnya kita tes itu maksudnya supaya kita harus tahu problem, core of the problem-nya di mana. Ya, sumber masalahnya nih ada di mana. Kenapa IQ anak saya rendah? Lihat aja, minta aja nilainya. Di spasialnya berapa, di logical math-nya berapa, di apa tadi lagi di linguistiknya berapa. Nah, dari situ baru kita keluar keputusan, oh berarti dia pemahaman terhadap persoalan bahasa yang kurang gitu. Yang tadi itu umpama saya berangkat dari Bogor jam sekian, dari Bogor ke Depok berapa kilometer, itu kan membaca Bu ya, linguistik problem tapi melalui linguistik. Nah, saya selalu jeblok di situ, berarti something wrong with me. Kenapa saya nggak bisa memahami kalimat? Itu bisa saja mungkin dari mata, ya, mungkin dari fokus, karena kan terlalu panjang, atau mungkin dia tipikal yang memang spatial orientation gitu ya, memang spasialnya yang tinggi gitu, lebih bentuk kalau kata gitu, atau mungkin dia hearingnya, mereka di rumah terbiasa nggak pernah diskusi gitu, nggak pernah ngobrol. Nah berarti dia nggak paham, ada beberapa kata yang dia tidak ngerti. Orang nggak pernah ngobrol di rumah, dia nggak ngerti dalam artian gitu. Jarak apa sih gitu, jarak tempuh apa sih, ini contoh ya, contoh kali ada istilah-istilah bahasa yang dia tidak tangkap karena kurangnya ngobrol di rumah, sehingga vocabulary dia, kosakata dia tidak bisa. Nah dari situ bisa kelihatan tuh, wah nanti kalau udah turun semua ya, kita sudah arsir semua itu masalah. Ujung-ujungnya pola asuh gitu. Siapa pola asuh? Orang tua. Berarti yang bikin anaknya IQ rendah siapa? Orang tua. Begitu ya. Jadi itu harus diturunin tuh semua permasalahannya. Yang ada di kita, yang ada di kita seringnya itu semua anak single fighter. Sangkain hasilnya anak itu adalah karena dia gitu. Yang tadi environment. Ya, environment siapa saja gitu. It could be the teacher itself gitu kan. Oh, cuman ngasih ini baca, nggak nerangin. Padahal harus pakai spasial, harus digambar gitu, harus di mind map, harus dicoret-coret di papan tulis. Nggak bisa di verbal aja gitu. Ada anak-anak yang verbalnya jago, spasialnya jago. Ada anak-anak yang verbalnya jago, di spasialnya enggak, atau kebalikan, di spasialnya yang bagus, verbalnya enggak. Waktu gurunya cuman dia nggak tangkap karena nggak ada bentuk yang dia lihat, nggak ada image.
image yang digambar yang ada di papan tulis yang dia tangkap gitu. Nah, stimulasinya bergantung dari di mana dia kurangnya, Bu. Gitu. Jadi udah nggak bisa lagi dibilang, sudahlah kamu les matematik mentang-mentang IQ rendah. Enggak juga. Kamu udah les fisika, dipanggil lah guru fisika, guru matematik itu ke rumah gara-gara katanya IQ. Dilihat dulu di mana gitu. Masuk ke indikator terendahnya. Jadi jangan di variabelnya aja gitu. Itu bahasa tesis. Begitu. Oke. Thank you Bu Hanita. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Ini Bu, banyak orang yang Bapak Ahmad ya. Iya Bu. Bapak Ahmad wajahnya pecah, saya nggak bisa ngelihat Bapak. Nggak apa-apa lah. Dikit kelihatan. Udah Bu ya. Sip. Siap. Better, much better. Ini Bu, banyak yang IQ-nya tinggi gitu Bu, tapi kadang tidak berbanding lurus dengan emosionalnya gitu. Itu matematik tuh berbanding lurus tuh. Katakanlah gini Bu, seorang guru gitu yang mendidik kan memiliki kepintaran yang tinggi. Kadang dalam penguasaan di kelas atau menahan emosi ketika ada anak yang begini dan begitu itu tidak bisa mengontrol, bahkan terkadang marah dan memukul. Nah itu apakah IQ itu tidak ada hubungannya dengan emosi Bu? Atau gimana Bu? Atau bisa jadi orang yang suka marah itu emosi IQ-nya rendah gitu. Oke, bisa jadi Pak. Itu tadi ada irisan-irisan gitu kan Pak ya. Ada hubungan, ada pengaruh ya, ada hubungan dan ada pengaruh kan ya irisan gambar tadi itu Pak. Yuk kita balik lagi ke sini. There you go. Oke, ayo nih Pak di sini ya. Ada hubungannya nih Pak di sini nih Pak. Emosi masuk mana Pak? Di intrapersonalnya. Nah emosi ini, kenapa orang suka emosi? Mendem aja, orangnya diam aja. Kalau udah marah, udah sumpah serapah keluar. Kenapa? Dia tidak bisa mengekspresikannya. Waktu dia marah, waktu dia apa, jadi semua numpuk semua ya. Sehingga waktu pecah, banjir bandang gitu kan. Kenapa? Mungkin dia nggak bisa linguistiknya. Dia nggak bisa itu nerangin, hey I'm sad, ma'am, sir, I'm not feeling well because last night I didn't sleep well. Dia nggak bisa gitu tumpah ke situ dengan memverbalkan perasaannya gitu. Sehingga ya itu permasalahannya, dia nggak bisa. Jadi ada hubungannya antara interpersonal dengan linguistik, dengan kemampuan berbahasanya. Or dia mungkin di sininya nih, di logiknya ya. Dia logiknya. Ini kenapa ya kok saya sedih ya? Dia nggak bisa menghubungkan kalau itu masalah. Oh, kemarin saya tuh jatuh ya, ada kebentur dikit gitu, kok pusing saya. Nah, dia nggak kebayang gitu kalau benturan kemarin itu walaupun sedikit menyebabkan dia pusing sekarang gitu. Itu kan logic math. Jadi ada hubungannya. Jadi intinya semua kecerdasan ini tergabung. Nah, dalam kasus tersebut iya tentu berterhubung gitu ya. Dia pintar tapi cepat emosi gitu. Karena di sininya intrapersonal skills-nya dia tidak belum memanage dirinya. Bagaimana dia dapat linguistik bahasanya tertata dong gitu. Oh, kalau dengan bicara sama orang harus punya etika bahasa. Jadi walaupun emosi tetap dong kita harus iya terima kasih, tapi sekarang saya lagi marah, jadi saya tidak bisa bertemu. Beda dengan nggak bisa, saya lagi marah sekarang. Ini dia pakai nih di sini ada tata bahasa di sini gitu. Or dia punya interpersonal skill. Nggak boleh dong nyakitin orang gitu. Kita harus menghormati orang lain. Kalau enggak kita nggak punya teman lagi kalau kita marah-marah melulu gitu. Dia butuh interpersonal skill begitu. Terbayang Bapak
Kalau itulah semuanya terhubung intelligences. Gitu ya. Enak ya kalau menggabung-gabungkan kasus, ternyata one case is really connected with 1,000 case. Gitu. Bisa jadi satu kasus itu menjadi penyebab dari ribuan kasus. Nah, itu makanya kita harus urai, kita harus iris gitu, temukan irisan-irisannya ada di mana. Gitu. Itu kemampuan berpikir tuh. Jadi nggak usah terlalu ngandelin tes IQ gitu. Oh iya, saya sepakat saya Bu dengan yang Ibu barusan katakan itu, bahwa tidak berpaku pada IQ gitu ya, karena saya pernah membaca juga gitu dari psikologi ya gitu ya, pendidikan atau yang berhubungan dengan itu. Jadi ada namanya konsep diri katanya gitu ya. Kalau kita ingin sukses, salah satunya adalah mengendalikan emosi tersebut gitu. Berarti kan yang lebih mendominasi kepada kesuksesan bukan berarti orang pinter gitu ya Bu ya. Itu tadi yang kecerdasan 9 itu bisa membangun konsep diri adalah gabungan antara intra dengan yang ke-9, aktualisasi. Kecerdasan ke-9. Itu Pak. Ya itu gabungan tuh. Membangun konsep diri. Nah, kalau orang yang punya konsep dirinya udah bagus, itu yang kita sebut self esteem. Nah, orang-orang yang sudah punya self esteem yang bagus, udah aman, tentram dan damai sejahtera gitu deh. Karena dia sudah tahu banget needs-nya apa. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah bisa self management-nya ada, self awareness-nya ada, self motivation-nya sudah ada, self-nya tuh udah OY semua, udah angka 9 ke 10 semua. Sehingga waktu dia bersinggungan dengan orang lain, dia sudah mampu. Ya. Menarik ya kalau mempelajari ini. Jadi kalau di kelas hubungannya di pembelajaran, ya ayo atuh ajarin anak-anak kayak begitu gitu. Jangan hanya textbooks aja. Textbooks itu cuman alat, tapi cuman what-nya itu. Tapi how-nya itu harus kita gali dengan ini. Pendekatan dengan perspektif IQ. Minggu depan kita perspektif EQ. Minggu depan lagi perspektif cultural. Perspektif apa lagi? Banyak tuh sampai minggu terakhir ya. Jadi saya nggak ngasih penugasan apa tuh namanya tuh paper kok, buat apa sih paper? Cuma nulis copy paste taruh di paper gitu terus presentasi. Nah, ini lagi presentasi nih. Ini lagi menggambar PowerPoint di logika berpikir kita gitu. Bapak Ibu sekarang lagi bikin PowerPoint sendiri nih gitu. Jadi nggak usah ditulis. I don't really see that. I see your performance during the weekly class. Oke. Ada lagi? Sangat pengertian Bu terhadap pikiran kami. Selalu banyak tugas. Itu namanya pendekatan psikologisnya main di kelas ini. Saya mewakili teman-teman Bu. Saya sangat ini ya Bu ya, sangat-sangat senang untuk mempelajari psikolog ini. Ada untuk IQ, psikolog orangnya. Ya. Psikolog orangnya. Ya, untuk mempelajari IQ ini kan ada batasan-batasan ya Bu ya. Semua itu IQ manusia itu ada batasan masing-masing. Yang saya pernah sering perhatikan, ada anak yang sangat pintar, lalu dia memperdalam pelajaran ataupun ilmu lainnya. Di lain sisi mereka karena keterbatasan IQ itu mereka menjadi seperti melebihin kapasitas, jadi seperti kayak jadi gokil gitu. Iya, jadi apa bahasanya? Jadi aneh gitu ya. Jadi aneh dan jadi seperti error gitu, Bu. Kebanyakan seperti itu. Tadinya anak itu pintar, berprestasi. Terus karena beliau lebih memperdalam ilmu, ujung-ujungnya mereka itu nggak stabil kehidupan mereka gitu, Bu. Nah, itu yang dipermasalahkan di otak kanan atau kiri ya, Bu ya?
bukan Itu banyak masalah. sekali terjadi tuh. Itu bukan masalah otak kiri, otak kanan itu. Oke lah, ada sedikit hubungannya ke sana ya. Tapi itu masalah bagaimana sebenarnya kita sudah diberi kemampuan oleh Allah Maha Pencipta 9 kecerdasan itu. Nah, itu 9 kecerdasan itu tidak dikolaborasi gitu. Dia fokus aja hanya di kognitifnya saja gitu. Coba dikolaborasi dengan intranya. Oh, sambil belajar, oh saya berarti saya harus tetap memanage diri yang lain gitu ya, tetap makan sehat, tetap bernyanyi, tetap senang-senang dulu, istirahat dulu, baru belajar lagi gitu. Itu internya oh sudah, walaupun saya saya belajar, saya juga bukan I'm not the superpower ya, saya bisa belajar dengan orang lain gitu. Jadi ada sebuah apa sih unsur-unsur lain gitu loh yang mendukung gitu. Atau dia mungkin kinestetiknya, oh sambil belajar dia sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, sambil bergerak gitu, nggak baca buku aja sampai 24 jam gitu, yang dibaca cuma textbook itu aja sampai jelimet sampai apa. Jadi masalahnya hanya itu sebenarnya, dia belum mengkolaborasi semua kecerdasan itu. Makanya si Howard Gardner bilang, guys, ada 9 kecerdasan loh di tubuh kita. Yuk kita gali semuanya, kita kolaborasi. Jangan satu aja yang gitu, yang lain disingkirkan. Ya itu yang disebut imbalance. Akhirnya tidak balance gitu. Yang ada ya stres lah gitu, ya. Itu yang menyebab. Kalau saya bisa jawab seperti itu sih, ya mungkin ada lagi ahlinya yang bisa menjawab secara tepat ya, karena ini ilmu psikologi, mungkin nanti bisa dijawab lagi oleh psikolog, karena saya bukan psikolog, saya dosen psikologi pendidikan, ya saya hubungkan dengan pendidikan gitu, Bu. Ya. Oke. Ya, jangan lupa ya, 9 kecerdasan kita ini yang baru ditemuin loh. Nah, jadi di kitab suci itu sudah bilang begitu ya. Ternyata kita tuh belum secuil-cuilnya nih yang kita punya nih. Kita bisa bayangin antariksa gitu ya, alam semesta gitu. Berarti there are lots of things that we haven't known yet. Intinya kita sudah diberi kekuatan itu. Nggak mungkin kita dikasih wadah besar, kita cuma seiprit. Buat apa wadah besar itu? Allah kan, Tuhan kan maha tahu dan maha berkehendak, mungkin punya kehendak lain di sana gitu. Masa sih galaksi banyak-banyak itu kita cuman baru di Andromeda, di Andromedanya, kita galaksi Andromeda, bener ya? Salah ya? Siapa yang IPA? Bima Sakti, Bu. Bima Sakti. Betul, Bu. Bima Sakti. Kalau bahasa Indonesianya Bima Sakti. Oh. Itu bahasa Indonesianya, Bu. Oh, Andromeda. Oh, Bima Sakti bahasa Indonesianya, Andromeda bahasa kerennya gitu. Oke, begitu ya. Nah, di situ kita baru seimpretnya tuh gitu. Sedangkan Tuhan Maha Pencipta menciptakan gugusan-gugusan lain. Berarti apa? Kita tuh belum mempelajari semuanya, baru seiprit nih, terus seiprit 0,0000001% gitu. Nah, mungkinkah wadah segitu gede, kemampuan kita nggak dikasih gede gitu? Buat apa dong? Kita dikasih wadah gede, tapi dikasih makan cuma seiprit gitu. Piringnya gede, kita dikasih cuma satu spoon rice, spoon of rice gitu. Kan enggak lah gitu. Berarti it's time, there is a time, ada waktunya kita menguasai itu. Jadi basically filosofinya, apa yang kita punya nih di seluruh tubuh kita sebenarnya belum kita fungsikan secara maksimal begitu. Nah, suatu saat mungkin IQ bisa 200 gitu, who knows gitu ya. Kan kita nggak tahu dengan perkembangan zaman nanti gitu. Karena kan ilmu pengetahuan bertambah, ada penelitian baru lagi bertambah. Berarti standarnya berbeda lagi. Ada penelitian baru lagi bertambah lagi. Itu namanya model development, harus di-develop tuh model-model teori-teori pembelajaran atau teori-teori lainnya begitu Bu ya. Oke, jadi maknanya adalah kalau kita mau push ourselves itu ya, itu sebenarnya bisa. Yang nggak ada adalah kita tidak punya keinginan untuk push ourselves harder.
Kita yang melimitasi diri sendiri. Kita yang melimitasi anak. Kayaknya dia nggak bakat nyanyi. Udahlah, nggak usah disuruh lah ikut perlombaan nyanyi gitu. Siapa bilang kali dia di drill selama seminggu latihan vokal. Wah, akhirnya bisa keluar gitu. Karena kita sendiri yang membuat border-border itu, yang melimitasi. Itu kata kunci yang melekat di diri kita sendiri. Melimitasi. Ya sudah, karena ya memang begitulah. Gitu. Nah, limitasi itu penyebab dari pengen santai, pengen gamatan, udah begitu aja lah. Nah itu bahasa kerennya sekarang comfort zone gitu. Udah cukup begini aja lah. Gitu. Bu saya miskin, bu saya nggak punya, gaji saya cuma segini. You can have higher than that. Belajar lagi dong. Masuk S2 dong. Implementasikan dong. Nanti kan kelihatan hasil dari pendidikan S2-nya. Akhirnya bos manggil, sini, kayaknya ente makin lama makin pinter nih. Udah jadi naik jabatan deh. Gitu. Terus langsung, naik jabatan berarti salary naik dong ya. Iya kali. Kan begitu. Karena kita punya upaya untuk meningkatkan. Jadi jangan bilang kita miskin. Kita yang membuat diri kita miskin. Maksudnya miskin harta, miskin hati, miskin uang gitu ya. Kita yang melimitasi. Gitu. Itu filosofi pendidikan, berpikir seperti itu. Alam raya segini besar, enggak mungkin Tuhan enggak memberi kita yang sepadan dengan itu, kemampuan untuk menjangkau itu semua. Ada satu surat di dalam kitab suci Al-Quran seperti itu. Ya, kita diberi cara untuk berilmu sampai setinggi langit. If you could, jika mampu. Gitu. Ya, saya nggak berani menjabarkan karena saya bukan ustadzah atau ustadzah, tapi saya pernah membacanya dan saya mengkoneksikan tentang itu. Oke, masih ada beberapa slide. Ada pertanyaan sebelum ini? Ada Bu, satu lagi deh. Silakan Bu Hanita. Ibu saya mewakili para ibu-ibu nih Bu. Gitu, saya ibu. Biasanya anak-anak kita ini kalau di tes IQ yang sesungguhnya misalnya lebih tinggi di musik ataupun di kreasi lainnya. Tapi ibu-ibu suka memaksakan si anak ini untuk bisa misalnya mengikuti olimpiade matematika ataupun yang lainnya, memaksakan. Biasanya orang tua seperti itu. Apakah diperbolehkan atau tidak itu ya Bu ya, untuk memaksakan si anak? Bosan anak itu kan kemampuannya tidak di A gitu Bu. Oke. Seperti itu. Kalau masalah boleh tidak boleh itu masalah peraturan berarti ya. Kan kalau apa tuh istilahnya apa namanya ukurannya boleh tidak boleh berarti ada sebuah aturan yang diajukan ya, boleh atau tidak boleh. Nah tergantung aturannya aturan mana gitu ya. Kalau kita bicara tentang tadi multiple intelligences, aturan sesuai dengan perkembangan kecerdasan anak yang majemuk, ya tidak tepat, bukan nggak boleh ya, tidak tepat. Kan tadi manajemen adalah bukan salah benar, boleh tidak boleh, bukan kan, tapi tepat atau tidak tepat gitu ya. Nah, makanya berada di manajemen pendidikan, administrasi pendidikan gitu. Jadi ya tidak tepat. Yang saya bisa katakan kalau dilihat dari aturan perkembangan psikologi pendidikan tidak tepat. Gitu. Nah, kalau dilihat dari aturan keluarga, kita nggak bisa campur adukan aturan mereka punya sistem peraturan di dalam keluarga dan kita nggak bisa masuk ke dalam itu. Namun kalau dilihat dari aturan pemerintah pendidikan kita baru ikut campur, turun di dalam sekolah aturan itu. Aturan di sekolah juga sedang mengembangkan multiple intelligences. Berarti sekolah punya hak untuk memanggil orang tua. Bo, anak ibu ini jago di musik, nggak apa-apa kita wakilkan di perlombaan musik gitu. Sekolah punya wewenang untuk memberitahu orang tua, gitu. Kalau dengan sebuah referensi, dengan sebuah data, gitu. Nih lihat nih anak ibu nih di sekolah bisa main piano, bisa main harmonika, bisa main gitar, nyanyi. Gitu. Berarti kami melihat bahwa anak ibu punya kemampuan untuk mengikuti lomba musik, bukan lomba math atau semacam itu. Itu kalau dibilang boleh atau tidak, sekolah punya wewenang untuk itu. Namun kalau sudah masuk keluarga, kalau itu bukan di
apa sih, dalam artian dia bukan perlombaan atas nama sekolah, cuman keluarga aja, sudah itu aturan mereka. Namun sekolah punya wewenang lagi, kewajiban lagi mengedukasi orang tua. Jangan lupa sekolah tuh yang diedukasi bukan hanya siswa, orang tuanya juga diedukasi. Sebelum mengedukasi orang tuanya, gurunya dulu diedukasi supaya bisa mengedukasi guru dan orang tua. Begitu. Itu tugas siapa? You guys, kepala sekolah, para pemimpin sekolah. Edukasi dulu tuh gurunya supaya dia punya pendekatan approach, emotional approach, technical approach, communication approach dengan orang tua. Yang notabene guru di rumah. Gitu. Ya. You guys akan menjadi pemimpin-pemimpin di pendidikan ataupun mungkin di perusahaan yang bukan yang non kependidikan. Ya kasih tahu SDM-nya, begini loh cara mendidik anak. Gitu. Karena kita udah terlanjur, sudah dapat ilmu S2, jangan didiamkan aja, jangan cuma gelar doang ya. Iya. Oke. Thank you Bu Hanita. Tampaknya Bu Hanita memang tertarik dengan ilmu. Belajar itu nanti banyak baca buku, Bu. Ya, jadi mumpung kita sudah tertarik pada ilmu psikologi, pendidikan, banyak baca buku. Saya banyak sekali tuh buku-buku tuh kalau Ibu mau baca. Oke, kita kembali. Oke ya, tadi kita sudah sampai sini. Ini salah satunya dari Oke, saya ambil salah satu teori ya, kembali lagi tadi. Kalau analytical IQ itu secara tradisional. Ya, kalau kita mengukur cuman secara tradisional tuh akademik aja, itu academic ability gitu. Nah, yang diajarkan di sekolah aja, bukan di praktikalnya. Hanya yang semua yang mapel-mapel itulah gitu. Wah, kalau udah rapotnya 9 di bahasa Indonesia, 9 di matematik, 9 di ini, itu udah oke dianggap IQ-nya. Tapi bukan sekedar itu, di practical, di common sense, di street smart bahasanya di lapangan nih, practical IQ, common sense, and street smart, itu maksudnya itu. Keluar dari kelas dia pelengak, disuruh ke blok M sendiri, nggak berani. Padahal dia juara kelas di kelasnya. Something wrong with that. Kalau anak cerdas, hayo mau kemana Bu? Ke Eropa. Berangkat, siap. Gitu. Ya, dia nggak punya common sense di street smart-nya. Gitu. Jadi menurut Robert Sternberg itu mestinya IQ meliputi ini tadi. Lalu ada creative IQ, the ability to use knowledge in new and creative ways. Dia ejawantahkan lagi ke apa istilahnya, ke situasi yang berbeda, bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. So what? Gitu. Dia bisa tahu, oh nanti kalau lagi disuruh ibunya ke pasar, nah beli bawang ini ya, beli bawang 1 kilo ya, 1 kilo itu 300 gitu. Contohnya begitu, dia tahu tuh. Ya, jadi menurut Robert Sternberg itu IQ itu bisa ada 3. Diusahakan ketiganya ada, lihat tanda panahnya ini. Berarti tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Ketiganya berhubungan dan berpengaruh. Gitu. Nah, analytical IQ itu tradisional, akademik, ada rapot melulu yang dilihat. Kalau ini di jalan nih, dimana anak pinter dia bisa berteman. Nggak ada anak pinter tuh mestinya berantem sama temannya tuh nggak ada. Itu namanya nggak pinter. Anak juara 1 kok ngebully temennya gitu. Itu namanya bukan pinter. Cabut itu gelar juara 1-nya kalau dia ngebully temannya. Gitu. Ya, atau dia sok tahu gitu. Menyakiti temannya, merendahkan temannya. Cabut itu gelar juara 1-nya. Oke, kreatif bagaimana dia bisa mengimplementasikan pembelajarannya itu ke dalam kehidupan seharinya dengan caranya dia, creative ways. Ini kognitif. Kalau ini menurut belumnya taksonomi. Ini ada tingkatannya. Nah, IQ itu ada tingkatannya. Kognitif itu ada tingkatannya semacam ini. Pasti sudah hafal. Level 1 sampai level 6. Ya. Lihat ininya.
ejawantahnya apa? Kalau remembering, ejawantahnya apa? Kalau understanding, ejawantahnya ini. Kalau applying, paling tidak ejawantahnya ini. Analyzing seperti ini. Begitu. Jadi, again, IQ itu bukan hanya math science yang semua hafalan rumus itu. Ya. Ayo kita kubur paradigma itu. Apalagi sekarang nih di abad 21. Udah nggak 4C lagi, 6C. Karena ada perubahan revolusi industri 4.0. Jepang gila lagi karena Jepang sudah generasi mudanya udah nggak mau punya anak. Jepang udah mikir, aduh gila nih nanti negara kita penduduknya kecil nih nanti nih gitu. Siapa nanti yang bekerja? Diciptakanlah robot-robot. Pakai chip, udah nggak digital tapi udah pakai chip. Makanya dia mengeluarkan revolusi industri 5.0. Gitu. Makanya ini tantangannya ini. Jadi IQ ini harus kognitifnya sampai sini. Gitu. Tadi dibilang dia pintar tapi dia berantem melulu karena cross cultural understanding-nya nggak ada. Gitu. Udah tahu orang Jawa gitu contohnya. Dia orang Batak, ngomong sama orang Jawa, "Hai, kamu sini." "Berdebah kau." Gitu. Nggak bisa orang Jawa digituin gitu. Dia boleh di rumah kayak gitu sesama orang Medan gitu. Tetapi waktu dia bicara dengan orang Jawa, jangan dipaksain berlogat Medan dong gitu. Ya, harus itu istilahnya. Itu IQ. Communication, bagaimana dia berkomunikasi verbal maupun tertulis. Computing and IT technology, career and learning, self direction yang tadi itu yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut learning self direction-nya sudah ada. Nah, ini tambahan satu. Mind map saya sendiri. Nanti IQ ejawantah dari UNESCO ya, ada learning to do, learning to know, learning to live together, and learning to be. Makanya nanti kita akan menggabungkan apa sih pengaruh IQ terhadap EQ, apakah pengaruh IQ, EQ terhadap SQ, apakah ada hubungannya? Ada. Jadi kalau saya bisa gambarkan, ini arah nanti pertemuan kita ke depan, kalau IQ itu lebih kepada problematical learning. Problematical learning itu ya learning to do and learning to know. Itu. Nah, kalau EQ, emotional quotient itu dia harus joyful learning itu. Karena tujuannya untuk learning to live together. Teamwork ujung-ujungnya. SQ-nya spiritualnya dia harus punya filosofinya, tahu meaningful-nya gitu. Meaning of learning-nya itu apa? Tujuan pembelajarannya itu apa? Hakikat pembelajarannya itu apa? Tidak hanya hafal 1 tambah 1. Oh, anak TK dari hafal angka 1 sampai 10, that's it. Jadi sehingga dia tahu learning to be-nya. Begitu. Ya. Terakhir di slide saya ini adalah IQ gets you hired, EQ gets you promoted. Berarti PR kita akan bicara emosional. Berarti IQ aja nggak cukup. Dia cuma sekedar Anda tuh di hire. Cuman oke, sini Anda bekerja di kantor saya. Kerjain ini. Tapi nggak ada emosionalnya di sini. Anda tetap aja jadi posisi udah selama 20 tahun itu aja. Karena nggak ada sentuhan dari emosinya. Berarti ini adalah pertanyaan terbuka ya untuk pertemuan selanjutnya. Begitu. Silakan, ada yang mau menambahkan? Sudah 11.30. Ada? Apa saya terlalu cepat berbicara sehingga tidak satu pun tertangkap? Semua tertangkap kah? Cukup katakan iya atau katakan tidak. Tertangkap ya. Aduh, saya kalau udah bicara itu udah membombardir gitu, nggak bisa berhenti. Maafkan. Mantap, Bu. Oke, silakan. Ada? Kalau tidak ada saya akan bertanya nih. Ayo, Sob.
Pak Yusuf tadi. Siapa? Pak Darajat? Ya. Silakan. Pak Yusuf, silakan. Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Mau kirain Pak tadi. Darajat mematiin kamera mau berbicara. Enggak, Pak Pak, tadi Yusuf? saya cuma bilang-bilang mantap. Komentar itu ya, mantap. Oke, mantap ilmunya ya Pak. Ya, Ternyata menarik Bu, menarik. ternyata ilmu itu mantap. Oke, makanya kita harus berilmu supaya mantap. Cuma memang tadi saya menggarisbawahi satu nih Bu. Ini kebetulan memang terjadi di saya sih sebetulnya. Jadi limitasi tadi Bu. Ini menarik karena saya memang tidak pernah melimitasi diri sendiri sih. Mantap. Jadi saya ini ada pengalaman menarik Bu. 97 itu saya sudah bekerja. Jadi saya lulus SMA itu bekerja sampai 99 ya. 99 itu saya pindah perusahaan, bekerja di tempat yang lain. Di situ saya dapat ilmu satu Bu, yang menurut saya luar biasa. Atasan saya mengatakan begini, semua pekerjaan yang bisa dilihat oleh mata itu bisa dikerjakan. Jadi kamu bisa bekerja di mana saja di perusahaan ini, kecuali satu katanya, menangkap tuyul. Nah itu sampai hari ini, Tuyul? iya Bu. Jadi kamu hanya tidak bisa melakukan satu pekerjaan katanya. Apa itu Pak? Menangkap tuyul. Karena kalau saya bisa menangkap tuyul, saya kaya, nggak usah kerja. Gitu. Jadi sangat filosofis ya. betul Bu. Jadi sampai hari ini saya sangat terngiang di kuping saya itu, di pikiran saya bahwa memang semua pekerjaan itu bisa dilakukan. Dan semua hal itu bisa dipelajari selama kita mau. Artinya kita memang tidak boleh melimitasi diri kita sendiri. Ya. Nah dari situ saya termotivasi kuliah. Jadi saya waktu itu kuliah sambil bekerja sampai 2000 berapa ya saya lulus kuliah ya? 2002. Nah, jadi 2002 saya lulus kuliah, saya lompat lagi ke perusahaan lain sampai 2010. 2010 saya diterima PNS di Kemdikbud. Jadi memang step itu saya alami, saya alami dari bawah. Nah itu memang begitu tadi Ibu bilang limitasi, saya ingat ya, memang yang melakukan limitasi itu memang diri kita sendiri. Gitu. Harusnya kita tidak boleh melakukan limitasi. Betul. Nah kesalahan saya adalah ketika saya sudah diterima PNS, saya keenakan. Keenakan, akhirnya saya di 2000 berapa nih? 2020 saya baru kuliah S2. Karena memang menurut saya ini kesalahan saya. Jadi kenyamanan itu ternyata berbanding terbalik dengan itu tadi ada IQ yang hilang, ada kecerdasan. Iya, kecerdasan yang tergerus Bu. Gitu. Jadi, nah upaya saya adalah saya kuliah lagi agar limitasi yang saya lakukan selama 10 tahun kemarin itu hilang. Jadi saya coba untuk saya harus kalau bisa ya saya sampai S3 gitu. Amin. Bisa, kita aminkan yuk. Amin. Pak Yusuf mau linknya ya, yang ke Australia Pak ya. Semangat Pak Yusuf. Pak Yusuf minta linknya ke Australia saya Pak Yusuf. Mantap. S3 langsung ke Australia, oi. Kalau saya S2 Pakuan, S3 Pakuan. Tapi itu doa saya, mudah-mudahan. Amin. Pak Yusuf. Saya juga Pak Yusuf semangat. Sangat kok, semakin kita berilmu tuh semakin kita haus ilmu loh gitu. Sama tuh Pak, saya lulus S2 tuh langsung ada tawaran dari S3 pasca sini. Jadi saya nggak ada istirahatnya, habis wisuda saya sudah daftar, dan daftar tuh udah telat 2 minggu pendaftaran S3. Saya disuruh Bu Rita, enggak apa-apa Bu, maju S3 daftar. Ibu masuk di kelas Sukabumi aja yang udah baru 2 minggu, 2 pertemuan. Nanti saya bilang kepada dosennya, Ibu telat nggak apa-apa gitu. Itu namanya keinginan belajar, haus ilmu ya.
Ya makanya kedua saya dia nggak mikir uang tuh, nggak tahu lah uang dari mana lah, nanti S3 kan udah 110 saat itu ya, 110 juta. Nggak tahu sekarang berapa ya. Dan lalu umur saya ingat, aduh umur saya sudah kayak begini nih, nanti keburu mati, kita belum berilmu gitu kan gitu. Jadi dengan umur itu saya gitu. Oke, kembali ke Bapak tadi, limitasi ya, beda ya nanti ya Ibu ya. Kalau limitasi berarti nggak ada batasnya dong Bu. Oke, kita berpikir begitu, tapi kita harus juga bukan berarti tidak melimit diri, bukan berarti overconfidence gitu ya gitu. Kita juga harus menjaga, menata speed kita gitu, speed, dan speednya itu melihat dulu kekuatan kita sampai mana, ini sampai mana. Itulah tadi logika berpikir, ada ability to recognize the problem. Tadi kan IQ kan, the ability to recognize the problem. Bukan berarti kalau terus begitu. Saya nggak bilang Pak Maulana ini ya, enggak. Maksudnya ini secara besar Pak Maulana sudah bagus banget gitu kayak gitu. Maksudnya jangan sampai mentang-mentang jangan melimitasi diri, kita ambil salah persepsinya dengan katakan wah keep on going. Akhirnya itu adalah menjadikan overconfidence. Overconfidence ini biasanya out of control. Out of control ini biasanya nanti imbalance, terjadi permasalahan di sana sini begitu ya. Nah, makanya harus diikuti oleh tadi the ability to recognize the problem. Ya, jadi kita tetap pada keputusan bahwa kita punya satu tujuan dan kita fokus pada tujuan tersebut, dan kita harus memperkaya tujuan itu dengan sebuah perjalanan yang harmoni gitu ya, tidak ada masalah di perjalanannya seperti itu, sehingga nanti mutual benefitnya itu timbul. Mutual, kenapa mutual? Kita karena hidup individu dan sosial, bukan hanya targetnya kepada individu, tetapi untuk makhluk, sebagai makhluk sosial kita terintegrasi dengan orang lain gitu ya. Jadi limitasi itu jangan lupa dan jangan menjadi overconfidence gitu. Nah, overconfidence ini tadi ya nanti bisa arahnya arogan atau merasa oye sendiri gitu, yang lain kecil gitu, meremehkan. Makanya berhati-hati dengan bahasa jangan melimitasi. Kita sendiri yang bisa mengukur. Kita sendiri yang self esteem. Kita tahu oh kemampuan kita sampai sini. Oh berarti take a break for a while. Or I could take this way. I cannot take that way because of some reason. Itu yang kita sebut the ability to recognize the problem, sehingga kecerdasan yang paling puncak adalah the ability to solve the problem. Sehingga malah jadi kalau sudah solve the problem berarti so far so good, malah nanti bisa menciptakan inovasi dan inovasi baru. Begitu. Keren ya IQ itu ternyata. Oke, baik. Karena sudah waktunya ya, sudah habis ya. Kita sampai 11.30 kah? Begitu. Benar sampai 11.30? Sampai jam berapa? 11.40 kalau dijadwal. Oh, 11.40. Oh, berarti 11.40 dijadwalin. Oke, berarti saya tidak overconfident ya. Oke, terakhir seperti biasa, ambil sekarang saya meningkat bukan satu keyword, 3. Nah, kalau keyword yang sudah disebutkan nggak boleh disebutkan lagi. Itu untuk menajamkan logika berpikir kita. 1, 2, 3, mulai. Saya Bu. Ya, siapa? Bu Pipit. Kesimpulannya Bu. 3 keyword. 3 keyword. 3 kata kunci. Kecerdasan akan menurun. Kecerdasan apa ya Bu ya? Kecerdasan menurun stimulasi. Yang menurun itu indikator apa Bu? Kecerdasan. Oke, nggak apa-apa, diterima. Siapa lagi? Slogan ada Bu. Pak Ahmad. Slogan. Oh, Pak Sadikun. Seru nih. Cerdas itu tidak hanya mencerdaskan diri Tiga sendiri, kata, Pak. tapi Tiga kata. Keyword. Ini nanti belajar bikin tesis. Di abstrak biasanya nanti keluar 3 keyword. Kita harus tiap hari belajar untuk menyiapkan kita buat tesis. 3 keyword. Cerdas untuk diri sendiri dan orang lain.
cerdas diri sendiri, cerdas orang lain, dan satu lagi serta apa? lingkungan, Bu. Oh, cerdas lingkungan, cerdas diri sendiri, cerdas intrapersonal, dan cerdas environment. Good. Satu lagi. Yang terakhir nanti paling susah loh. Yang Nah, menjawab. saya Bu berarti. Saya, Pak Maulana. Daripada Biasanya- susah. Silakan. Saya juga bingung tuh Ibu. Itu udah ratusan keyword loh bergulir sama-sama 1,5 jam tadi. Iya Bu. Tapi kan kata Ibu tadi nggak boleh sebutin yang udah disebut. Boleh nggak? Nggak boleh cari yang lain. Kan ratusan tadi, ada ratusan keyword yang sudah bergulir. Saya Bu. Ya, bawah ini. Saya dulu, Bu. Kecerdasan, kreativitas, dan karakter. Kecerdasan tadi udah disebut. Oh ya, berarti kemampuan sosialnya Bu. Nah, terus apa lagi? 3 kan Bu. Kreativitas 3 kata, 3 dan kata. karakter. 3 kata kunci. 3 kata. Multiple intelligence yang tadi. Ada 9 ya Bu. Bukan, enggak. Ibu tangkapnya apa saja 3 kata kunci yang selama 1,5 jam saya ngoceh. Apa yang Ibu bisa tangkap? Paling enggak 3. Padahal ada ratusan yang keluar tadi selama 1,5 jam. Boleh saya, Bu? Boleh. Bu Selvi? Boleh saya, Bu. Sebentar, Bu. Habis Bu Selvi, Pak Maulana, Pak Andi ya. Oke. Educational. Educational Iya, Bu. process dan environment. Tadi environment sudah ya, cerdas Oh, sudah, lingkungan, environment. cerdas diri sendiri. Emotional quotient. Quotient. Iya, quotient. Oke. Pak Maulana? Apa Udah nih ketemu? dulu Bu? Belum Udah ketemu. Belum ketemu. Masih diketik Bu. Bentar. Pak Andi? Ya, baik Bu Frida. Saya tertarik tadi dengan statementnya Pak Maulana, Bu. Yang pertama, jangan limited diri sendiri, tetap limitasi, terus memaksimalkan potensi dan tetap sinkronkan IQ yang kita miliki dengan multiple intelligence. dibuat 3 kata Pak. Keyword. Belajar bikin keyword. Nanti di tesis, di abstrak keluar 3. Berarti limitasi, terus apa lagi? Limitasi. Kemudian potensi diri. Potensi diri, oke. Potensi diri, Bu. Ya. Yang Itu ketiga baru 2. multiple intelligence. Oh, itu dia. Itu namanya keyword ya. Sip. Baik. Selanjutnya. Bu. Bu. Oke. Dewi. Bu Dewi dulu ya. Oh, saya dulu ya. Kasih sayang, kata-kata bijak, sama kontrol emosi yang baik. Very good. Wah, lebih ke tataran emosi semua tuh Bu Dewi. Oke, Pak Hadi. Boleh. To learn, to recognize, to solve. To learn, to recognize, to solve. Oke. Gampang kan? Apa lagi? Deh Bu. Ya, Siapa tahu Pak bisa. Maulana ini nemu. Ini juga tahu nih Bu. Motivasi belajar. Kenali diri sendiri. Self esteem ya. Ya. Belajar sampai akhir. Lifelong learning. Iya. Oke, sip. Akhirnya dapat. Siapa lagi? Kecerdasan emosional. Pak Asep. Kecerdasan emosional. Kemudian komunikasi secara sehat. Satu idiom tuh ya. Terus satu lagi? Multiple udah Bu ya? Udah. Kalau udah saya bunyikan tenot gitu ya. Kalau udah tersebut saya akan bunyi tenot. Gitu. Silakan Pak. Satu lagi Pak Asep. Kecerdasan visual. Oke, sip. Pak Asep bunyinya di keyword aja nih dari awal nggak bunyi Pak Asep. Kelas depan Kultum baru kan ya. Thank
Thank you Pak Asep. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa? Saya. Ibu siapa? Pak Joko. Oh Pak Joko. Soalnya di kameranya kan saya nggak lihat ada yang berbunyi. Jadi saya tak tahu siapa. Siapa Pak Joko? Ya. Natural, komunikasi dan kreatif. Oh, gampang aja kok nyari keyword ya. Aduh, gampang banget nyari keyword itu. Oke. Sip. Apa lagi? Saya Bu. Bu Rosi. Iya Bu. Yang pertama teach and learning. Yang kedua educational experience. Yang ketiganya sosial. Itu tadi satu lingkarannya. Oke. Pas banget baterai saya mau habis. Silakan, siapa lagi? Saya Bu. Siapa tuh? Ibu? Anita. Ibu Hanita. Bermotivasi, smart, dan pintar. Motivasi? Motivasi, smart, dan pintar. Very good. Oke, mantap keywordnya. Siapa lagi? Nah, semakin terakhir semakin limit itunya keywordnya berkurang. Pak Ibu Pipit sudah dapat tadi? Sudah ya? Belum ya? Belum lengkap tadi Bu. Ibu masih kalimat panjang. Ambil keywordnya. Iya Bu, mau diperbaiki Bu boleh? Boleh. Yang tadinya kecerdasan menurun dan stimulasi dirubah jadi kecerdasan, stimulasi, dan pembelajaran. Mantap. Thank you. Gitu. Siapa lagi? Yang belum? Pak Sadikun sudah? Sudah. Oh sudah. Pak Darajat belum? Ya Bu. Apa Pak? Ntar Pak jalan-jalannya nanti habis zuhur baru jalan-jalan. Tadi mikirin jalan-jalan mau kemana ya? Hari Sabtu blank. Mana Bu? Kedengeran tadi ya Bu ya? Keyword. Udah ya? Oke. Oke, keywordnya dari pemaparan Bu Farida tadi saya ambil. Yang pertama adalah educational experience. Udah time out. Ya. Kedengeran Bu? Kedengeran. Tadi udah bunyi time out. Iya, Berarti iya. udah disebut sama orang. Oh udah. Ya udah. Oke. Ini lagi tes IQ nih. Learning experience, learning process, dan learning situations. Tadi learning situation yang belum, learning process. Oke. Satu lagi, masih dua itu tadi learning experience sudah. Oke. Yang lain siapa lagi yang belum siap-siap? Oke. Udah semua kah? Lagi berarti menjaga speed kita. Oke. Lain nggak apa-apa lah. Yang lain satu keyword ya, word namanya keyword kata kunci. Oke. Bu Selvi? Sudah tadi Bu. Oh sudah ya. Bu Mei? Bu Mei sudah kah tadi? Sudah semua kan? Pak Ahmad nih belum nih kayaknya Pak Ahmad. Oh gitu Bu. Ya. Ini aja Bu buat Ibu, buat pelajaran Ibu. Keren, mantap Bu. itu keyword keren dan keren. Ya, yang penting itu ya Bu ya. Yang penting belajar psikologi asik. Oke, berarti ilmu itu keren. Iya. Cerdas itu keren, itu kan ya. Dan Iya. jadi orang harus keren, gitu ya Iya, Pak. Bu. Oke, sip. Tambah boleh Bu. Boleh, Pak Sadikun. Semangat, kemauan, kepedulian. Good, set, mantap. Semangat kepedulian. Oke, keren ya. Semangat, kemauan, kepedulian. Sip, Ya. thank you Pak Sadikin. Udah semua ya? Oke lah, kalau udah semuanya berarti udah dapat keyword. Kita udah punya sebenarnya ratusan keyword tuh tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar. Nah dari ini yang kita sebut akhirnya review.
di tahap pembelajaran tadi kan saya persepsi itu dengan bercerita, dengan bertanya. Ini buat Bapak Ibu suatu saat nanti jadi dosen kayak begitu ya. Persepsi, jangan dulu keluarin slide, persepsi dulu, tanya tentang sesuatu yang di lapangan seperti apa, baru masukin learning process. Lah itu di end-nya recall, ini yang kita sebut review recall. Dilihat nih sampai di mana nih kemampuan mencerna materi gitu at the end of the session. Padahal cuma ditanya 3 aja keyword, mestinya ada ratusan keyword. This is okay, dari situ udah kelihatan. Nah disitulah fun learning, disitulah experience, learning experience terjadi. Oke, thank you for coming Bapak Ibu. Tadi saya sudah, tapi tadi saya take picture-nya belum sama daftar hadirnya. Oke, berarti ada, saya foto dulu dengan daftar hadir ya. Oke, kayak anak ABG dong, smile gitu. Oke, 1, 2, 3. Saya ambil sebentar. Oke. Di kamera kedua supaya saya bisa lihat itunya, absennya. Bentar, karena absennya melebihi. Saya turunin. Yuk, 1 lagi. Thank you for coming, Bapak Ibu. Take care, salam sehat, salam bahagia gitu ya. I'll see you next week dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ketemu minggu depan. Sama-sama. Silakan. Saya matikan ya.